Kenapa ada seorang aulia al-alama sudah beberapa abad masih dihormati terus, masih dikholi terus? Itu sebabnya apa? Menghormati apanya? Itu okay. Tunggal. Ada sebuah pertanyaan dari Pak Sinulian. Bapak Sori. Ya, Bapak Sor. Ya. Ada seorang ulama, mungkin aulia atau yang lainnya yang jenisnya, sudah wafat mungkin sekian ratus tahun, bahkan wafatnya nggak ngerti, tapi sampai hari ini masih diziarahi, masih dihormati, masih dikholi dan sejenisnya. Niku sebenarnya ngormati napa nek? Monggo. Bukan aku mau kita hormati kok. Wali-wali. Kata dia Pak ya. Jawab Mas Jambar bisa. Jawab Mas Jambar. Akhirnya hormati apa? Iya. Itu tergantung wong. Nah, asli kenapa para wali itu masih ibaratnya diagungkan oleh manusia sampai sekarang ini? Nah, wali itu yang memiliki mangkoba. Mangkoba itu adalah derajat ketinggian. Mana jamaknya mangkoba ke manakib. Manakib. Mangkoba ke mufrad tunggal. Jamaknya manakib. Ini manakib. Manakib berlalu. Ya tenriku riwayati buka kesolehannya, ilmunya. Kan cerita terus kita dengar. Akhirnya kan kita perjuangannya, kita menghargai, menghormati wali tersebut. Nah pada intinya menghormati seorang wali, ya karena wali itu punya mangkoba, punya sejarah hidup yang baik, yang bisa dijadikan suri toladan bagi kita semua. Akhirnya disitulah kita terus menghormati beliau walaupun sudah meninggal bertahun-tahun lamanya. Itu dia sing saingan kados. Dan Imam Syafi'i kita hormati terus. Karena punya mangkoba yang baik. Imam Ghazali punya mangkoba yang baik. Wali Songo punya mangkoba yang baik. Ini yang mengakibatkan mereka tetap dihormati. Karena itu juga sudah janji Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharihim. Allah itu akan menulis apa yang mereka lakukan, wa atharihim dan bekasnya. Berarti yang mati kan bahwa ini galakan bekas. Kamu gitu. Yang mati kan ninggalkan bekas. Abang wong niku apik yang ninggalaken bekas sing apik. Abang wong niku boten apik yang ninggalaken bekas sing ora. Itu walaupun jasad sudah terkubur, tapi akar bekas ilmunya, bekas perjuangannya, bekas amalnya itu masih kita rasakan sampai hari ini. Jadi beda bagaimana kita di masa itu sampai sabrana ya sih diwaca. Kita membaca kita Imam Ghazali ya sampai sabrana sih diwaca. Nah berarti bekasnya masih ada. Perjuangan Wali Songo ya sampai saat ini masih kita rasakan. Kalau tanpa Wali Songo ya orang-anak Islam di tanah Jawa. Ada kan kita menghormati seperti itu. Kemudian
Terima kasih. Saya yang pertama akan menanyakan pengajian waktu kemarin, kajian waktu minggu yang lalu. Pengalaman spiritual dari Syekh Abil Hasan Asyadili ini memang sangat kompak, luar biasa. Kita nggak bisa menirunya, paling hanya mendapatkan ilmunya mungkin. Salah satunya waktu minggu kemarin itu beliau mencari seorang wali kutub, sehingga beliau itu sampai ke gunung, ya, Gunung Jabal. Lalu yang ditemui itu di sana ada anak kecil walad ya, kemarin itu walad ya. Nah itu yang saya tanyakan, walad itu siapa sebenarnya? Jadi siapa? Waladnya itu siapa? Saya itu sangat ya penasaran, itu walad yang bisa jawab kepada Syekh Abil Hasan Asyadili itu sebenarnya siapa walad itu? Apakah penjelmaan dari Sayyidina Qadir apa siapa, saya nggak tahu itu. Itu yang pertama, waladnya itu siapa. Yang kedua, pengalaman spiritual yang dilakukan oleh Syekh Abil Hasan Asyadili itu kan mestinya sebagai qudwah bagi kita, sebagai percontohan bagi kita. Namun kemungkinan besar kita itu tidak akan mencapai makom daripada Syekh Abil Hasan Asyadili, karena kehidupan kita itu di masyarakat yang modern seperti sekarang ini. Sedangkan beliau itu hidupnya di zaman-zaman yang dulu. Hidupnya itu kholwat, selalu di gunung, selalu di gua. Lah kita itu hidupnya selalu bergelimang dengan hal-hal yang bersifat syubhat. Ya kan? Bergelimang dengan syubhat. Jadi hati kita itu rasanya tidak akan mungkin bisa untuk mencapai makom Syekh Hasan Asyadili. Nah, bagaimana seharusnya kita ngaji? Kita ngaji setiap minggu. Yang akan kita dapat itu kan pemahaman ilmu daripada Syekh Abil Hasan Asyadili, tetapi kita tidak bisa melakukan secara optimal, melaksanakan amaliyahnya Syekh Hasan Asyadili secara optimal. Itu bagaimana seharusnya, Pak? Aduh. Kalau anak kecil yang di pangkuan Syekh Salam bin Masjid itu kan weru muka, harusnya tidak terhikayahkan siapa dia, maka menurut saya tidak usah terlalu dibahas. Atau kalau nanti prasangka malah salah, kan hikayahnya tidak dijelaskan anak kecil itu siapa. Bapak bukan hanya sebuah kisah aromah dari Syekh Salam bin Masjid yang mampu memberikan jawaban pada sesuatu ini melalui anak kecil. Nah kemudian kedudukan sesuatu ini, jangankan kita, orang yang mungkin sulitnya luar biasa pun ya susahlah untuk mencapai makom yang seperti beliau. Lalu suruh teladan yang kita terapkan ini adalah tingkah laku daripada sesat ini. Kita ambil dan dicocokkan dengan zaman ini. Nanti kalau kita sudah mulai mengaji tentang isi tasawuf kandungannya kitab Mabul Aliyah, ya kan masih kisarannya masih cerita manakib terus. Nanti kita akan tahu apakah sebenarnya Allah, apakah harus
kholwah yang dilakukan seperti sesadili itu nanti ada keringan-keringanan. Ada kholwah itu tidak harus begitu. Uswah misalkan ya, penyendiri tidak harus seperti itu. Nanti ada kajiannya. Tapi walaupun kita tidak persis seperti sesadili yang lakukan, minimal itu kan ada nilai substansi yang dilakukan oleh sesadili secara substansi sama. Karena seperti kholwah itu kan ya ada kholwah batin, ada kholwah zuhur, ada kholwah zuhuran wabah. Nah, kholwah batin itu berarti kita tetap bergaul dengan manusia itu batinnya yang menyendiri, ada bersama Allah. Ada kholwah zuhur, zuhur itu berekan tapi hatinya arep-arep ngomong. Zuhur berekan tapi hatinya rame arep-arep ngomong. Ada kholwah zuhur batin. Nanti kalau kita misalkan belum mampu untuk kholwah zuhur batin, ini adalah menggunakan kholwah batin. Ini kan yang banyak diterapkan, tasawuf yang banyak diterapkan untuk era globalisasi. Ini kan tasawuf yang seperti ini, yaitu kholwah yang batin. Karena yang zamannya sudah. Itu kan walaupun tidak sama blok dengan sesadili, tapi kan ada nilai substansi yang dilakukan oleh sesadili. Itu tetap ada bisa kita jadikan uswah. Dan orang ini, saya Buya Sufal Bustami itu mengatakan bahwa seseorang ketika dalam hidupnya itu mencari jalan untuk ma'rifatillah, kemudian mati, kok belum mencapai makom ma'rifah, maka dicatat oleh Allah sudah mencapainya karena sudah berusaha. Yang penting sudah berusaha. Kan seperti itu. Ini ya Mas Angga hobi semangat ya Bang. Cimani apa ya? Piring apa? Anda piring mana? Piring. Mengatakan keterangan-keterangan yang sudah kita dengarkan, mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya dan juga tentunya ngefek kepada diri kita agar kita semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kitab yang kita bareng-bareng dipelajari. Kemudian Allah muafiq ila qaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.